Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dia Kerselia dari Universitas Sulawesi Barat, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal yang sangat menarik dan penting, terutama bagi para pengajar dan siswa dari jurusan non-bahasa Inggris. Nah, judul jurnal ini adalah English for Specific Purpose atau ESP and Approach of English Teaching for Non-English Department Students, atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk tujuan khusus, pendekatan pengajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa non-jurusan bahasa Inggris. Nah, topik ini sangat relevan terutama di dunia akademik dan profesional saat ini, di mana bahasa Inggris telah menjadi alat komunikasi yang mengglobal yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, kedokteran, teknik, dan masih banyak lagi. Nah, jadi apa sih sebenarnya ESP itu? Nah, bagaimana pendekatan ini bisa membantu siswa yang bukan dari jurusan bahasa Inggris untuk tetap kompeten dalam bahasa tersebut? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, pertama mari kita mulai memahami apa itu ESP. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa English for Specific Purpose itu atau ESP adalah salah satu cabang dari pengajaran bahasa Inggris yang difokuskan pada kebutuhan bahasa spesifik dalam konteks tertentu. Berbeda dengan bahasa Inggris umum yang mengajarkan bahasa Inggris secara luas tanpa ada kaitan langsung dengan bidang tertentu. Nah, ESP dirancang khusus untuk membantu siswa menguasai bahasa yang relevan dan bidang akademik atau profesional mereka. Nah, sebagai contoh, misalnya seorang mahasiswa kedokteran tentu membutuhkan bahasa Inggris untuk memahami literatur medis, melakukan komunikasi dengan dokter atau pasien internasional, dan mungkin juga menulis jurnal penelitian. Nah, di sisi lain, mahasiswa teknik membutuhkan bahasa Inggris untuk membantu membaca manual instruksi, menjelaskan proyek teknis, dan melakukan presentasi dalam konteks industri. Dalam jurnal ini juga dibahas bagaimana ESP berkembang sebagai pendekatan pengajaran. Nah, ESP mulai muncul sekitar tahun 1960-an ketika para akademis dan profesional menyadari bahwa siswa yang mempelajari bahasa Inggris tidak semuanya memiliki tujuan yang sama. Banyak siswa yang memerlukan keterampilan bahasa Inggris hanya untuk tujuan-tujuan tertentu seperti bekerja dalam bidang hukum, sains, bisnis, atau kedokteran. Nah, pada saat itu, para pengajar bahasa mulai menyadari bahwa pembelajaran bahasa Inggris umum saja tidak cukup untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi kebutuhan komunikasi spesifik di lingkungan profesional. Oleh karena itu, ESP muncul sebagai solusi untuk menyediakan pengajaran yang lebih relevan dan terfokus pada konteks profesional atau akademik tertentu. Kemudian, mengapa ESP begitu penting, terutama di era globalisasi ini? Nah, jurnal ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Dengan semakin terhubungnya dunia melalui teknologi dan komunikasi, kebutuhan akan penguasaan bahasa Inggris yang spesifik di berbagai bidang menjadi semakin penting. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional di banyak sektor seperti bisnis, teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, di mana seorang insinyur bekerja di perusahaan multinasional yang biasa sering berkomunikasi dengan rekan kerja dari berbagai negara. Nah, ia mungkin harus memahami instruksi dalam bahasa Inggris, menulis laporan teknis, atau bahkan mempresentasikan hasil kerja mereka dalam konferensi internasional. Nah, tanpa kemampuan bahasa Inggris yang sesuai dengan konteks kerjanya, tentu akan sulit bagi mereka untuk beroperasi secara efektif di lingkungan seperti itu. Begitu pula dengan seorang dokter atau peneliti medis yang harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang-bidang mereka melalui jurnal-jurnal internasional yang ditulis sebagai dalam bahasa Inggris. Nah, dengan ESP mereka dapat mempelajari bahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan mereka seperti istilah medis dan cara penulisan laporan penelitian. Kemudian jurnal ini membahas beberapa komponen utama dalam ESP. Yang pertama adalah learning need atau kebutuhan siswa. Nah, pengajaran ESP sangat bergantung pada kebutuhan bahasa spesifik dari siswa. Jadi sebelum pengajaran dimulai biasanya dilakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis
ini membantu guru atau instruktur memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa dalam konteks pekerjaan atau studi mereka. Dengan memahami kebutuhan ini, materi pengajaran dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif. Selain itu, silabus desain atau desain silabus dalam ISP juga sangat berbeda dibandingkan dengan pengajaran bahasa Inggris umumnya. Pada silabus ISP dirancang berdasarkan tujuan spesifik, yaitu untuk mengajarkan keterampilan bahasa yang akan langsung digunakan di dunia nyata. Misalnya dalam ISP untuk mahasiswa bisnis, silabusnya akan mencakup keterampilan seperti menulis, My Business, membuat laporan keuangan dalam bahasa Inggris atau melakukan presentasi bisnis. Nah, berbeda dengan silabus bahasa Inggris umum yang bersifat umum dan tidak spesifik pada satu bidang. Nah, dalam jurnal ini juga menjelaskan beberapa metode pengajaran yang digunakan dalam ISP. Salah satunya metode yang sering diterapkan adalah text-based learning atau pembelajaran berbasis tugas. Nah, dalam metode ini siswa tidak hanya mempelajari teori bahasa Inggris, tetapi langsung mengerjakan tugas-tugas relevan dengan bidang mereka. Misalnya seorang mahasiswa arsitektur mungkin diminta untuk mempresentasikan desain bangunan dalam bahasa Inggris, atau seorang mahasiswa teknik akan diberikan tugas untuk menulis laporan teknis. Nah, metode lainnya yang banyak digunakan adalah content-based learning, di mana siswa mempelajari bahasa Inggris melalui konten yang relevan dengan bidang studi mereka. Nah, misalnya, mahasiswa hukum akan belajar bahasa Inggris melalui tes hukum, sedangkan mahasiswa sains mungkin belajar bahasa Inggris melalui artikel ilmiah. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk menguasai konsep, terminologi, dan konsep-konsep yang spesifik dalam bahasa Inggris, sekalipun memperdalam pemahaman mereka tentang bidang yang mereka pelajari. Nah, selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan dalam jurnal ini, ada beberapa tantangan mengajar ISP. Salah satunya adalah ketersediaan bahan ajar yang spesifik. Tidak semua institusi pendidikan memiliki akses ke bahan ajar yang dirancang khusus untuk ISP, sehingga terkadang guru harus menyusun sendiri materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru yang mengajar ISP juga harus memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang bidang-bidang mereka ajarkan seperti hukum, kedokteran, atau bisnis. Nah, tantangannya adalah bagaimana mereka melakukan pengajaran ISP tetap menarik bagi siswa. Nah, karena ISP lebih fokus pada konteks profesional, siswa mungkin merasa kurang tertarik jika materi pengajaran terlalu teknis atau sulit dipahami. Oleh karena itu, pengajaran ISP perlu memiliki keterampilan pedagogi yang baik untuk membuat kelas tetap interaktif dan menarik. Nah, dari jurnal ini ada beberapa yang bisa kita simpulkan, di mana sebenarnya pada jurnal English for Specific Purpose ini menekankan bahwa pendekatan pengajaran bahasa yang sangat efektif terutama bagi siswa non-jurusan bahasa Inggris. Nah, dengan mempelajari bahasa Inggris yang relevan dengan bidang studi atau pekerjaan mereka, siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menghadapi dunia kerja yang lebih semakin global. Nah, pendekatan ISP ini memastikan bahwa bahasa Inggris yang dipelajari bukan hanya sekedar teori, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan profesional mereka. Itulah pembahasan seputar tentang Jurnal English for Specific Purpose atau ISP and Approach of English Teaching for Non-English Department Students. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pengajaran bahasa Inggris di konteks yang lebih spesifik. Thank you.